Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Amaliyah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah tak henti-hentinya kita panjatkan atas nikmat rahmat karunia yang besar bagi kita semua, memberikan kesehatan yang prima sampai hari ini, menikmati sungguhan Ramadan 1445 Hijriah, diberikan kemampuan untuk beramal puasa dan amal-amal yang lain yang kita suka. Mudah-mudahan seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik menjadikan bekal apa yang kita persiapkan kembali kepada Allah, dan amal-amal yang salah khilaf kita Allah ampuni pada saat ini juga. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba yang bersyukur. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan dari junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya kita sama-sama bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, para asatidz asatidzah yang kami banggakan dan cintai, kita ngaji Riyadhus Shalihin di bulan Ramadan. Artinya apa? Allah memberikan kemampuan kepada kita dengan ilmu dan kemudian bisa beramal. Ramadan adalah kesempatan kita untuk bisa kembali menggali sebenarnya dalam setahun terakhir itu amalan yang kita sukai, yang kita mampu diamalkan. Juga kemudian bisa jadi ada kekurangan, kesalahan dalam perilaku perbuatan kita. Inilah kesempatan kita melihat, mengintrospeksi diri. Sehingga apa? Hari ini, bulan ini adalah bulan yang utama untuk bisa memberikan kekuatan kembali. Karena kita praktek daripada bulan ini bukan hari ini juga. Bisa jadi kita ada kesalahan dalam puasa, kelemahan dalam sholat malam. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin kurang. Nah, setelah Ramadan nanti kita akan sama-sama mengujinya. Apakah kita termasuk orang yang sukses menjalankan ibadah Ramadan tahun ini? Bagaimana kita melihat dampak amal setelah ini? Makanya law ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannaw an takuna sanata kullu Ramadan. Sekiranya umatku tahu apa yang terkandung dalam Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun Ramadan. Apakah kemudian tiap bulan dapat gaji ke-13? Apakah kemudian tiap malam bukber gitu di masjid? Apakah kemudian tiap malam tarawehan? Nah, guru saya ngajarin, ambil, raih, temukan. Nggak harus sama dengan orang lain, nggak harus sama dengan siapapun, tapi kita menemukan ada satu khas, ada satu kenikmatan yang kita raih di Ramadan tahun ini dari seluruh subuhan. Ma'idatus sama, hidangan langit yang diberikan Allah kepada kita, kemudian kita diaplikasikan setelah Ramadan. Dari amal puasa, yang hikmahnya begitu banyak. Jadi kalau asatidz, guru-guru kita ngajarin, itu bagian percikan-percikan saja. Peletikan mutiara, serpihan dari kristal atau permata-permata dari hikmah Ramadan, hikmah puasa. Banyak sekali. Namun kalau kita sudah dapat saja permata mutiaranya itu, sekarang permata harganya berapa banyak? Tahu. Saya Ramadan ini kayak lihat di TV, jadi saya nggak tahu berita apa, saya nggak tahu. Jadi permata kamu. Permata baru kan mahal tuh, kalau berhektar kan. Kalau kita dapat permata mutiara satu aja, guru saya kan, ya sudah, ibaratnya orang nyelam ke safina,
kemudian dengan kendaraannya, dengan perahunya, kemudian nyebur. Begitu kita dapat permata mutiara dari tengah lautan, ya udah. Yang lain pada bawa jala, bawa macam-macam, dia ngantongin aja, tinggal siul-siul. Kenapa? Dia tahu harganya permata mutiara. Begitu dia keluar dari dasar lautan, kemudian naik ke permukaan, dia kayu lagi perahunya ke daratan, dia tinggal siul-siul. Ngapain Pak? Mana ikannya? Mana ininya? Dia nggak tahu. Di sininya sudah kantong permata, di belakangnya mutiara, semuanya. Udah, untuk bekal. Nah inilah yang kemudian kita cari. Nah di Ramadan saya biasa diajarin dulu, ayo kita teliti apa yang kita suka. Suguhannya banyak. Setiap amal dilipat gandakan. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib itu berlipat-lipat kebaikan. Artinya apa? Energi itu besar. Kekuatan itu diberikan kepada kita. Nah, bongkahan itu mungkin kita nggak bisa bawa semua. Kalau sudah bawa ya sudah, kita luar biasa. Tapi bagian itu kita bawa untuk setelah Ramadan, alhamdulillah. Itu pun cukup menjadi kenikmatan. Makanya lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamanna. Namun itu juga tidak mungkin. Tamanni. Artinya apa? Kalau kita pengen Ramadan tiap bulan ya nggak bisa. Tapi nilai-nilai Ramadan mungkin kita akan bawa sepanjang hayat di kandung badan. Maka apa pelajaran yang penting? Salah satunya saya di awal Ramadan ada ada 2 anak. Anaknya pengusaha. Kemudian saya tanya, ayo sekarang apa hikmah? Itu hari pertama setelah Sabtu. Jam 2 ngajak diskusi sekeluarga. Buat apa? Buat refreshing Pak. Jadi biasa kalau orang begitu ngumpul aja jarang. Sehingga ngumpul hari pertama, libur semua anaknya dan calon mantunya ngumpul. Ya udah, mobil kerja makan biasa, ayo diskusi. Sebenarnya kita temukan satu aja hikmahnya Ramadan, hikmahnya puasa. Ya sekarang apa? Akhirnya baru ada yang gadisnya, ya udah berumur, akhirnya sudah cukup untuk tanya apa hikmahnya. Dia rasain. Sekarang kenapa kita nggak mau makan di siang hari, nggak mau minum di siang padahal ibu bapak nggak ada? Kalau kita dikunci kan sekarang, nah ini saya tahu. Ya kalau rumah gede gitu ya, anak itu kan nggak dapat kontrol orang tua. Kamar sendiri, apa sendiri, karena kita nggak tahu. Nyuruh sholat aja nggak tahu. Nah begitu ngumpul, apa yang dirasakan? Ada satu kalimat yang ini pelajaran buat saya. Jadi begitu jawaban, artinya kan sebenarnya buat saya juga, bukan buat orang lain. Alhamdulillah Pak, saya sekarang merasa ada yang ngawasi. Jadi rupanya dia lagi ada istilah remaja bucin apa dulu? Bucin. Jadi rupanya lagi senang seseorang. Karena diperhatiin, di WA, dikabarin banyak, dia merasakan ada yang perhatiin. Saya merasakan Ramadan tahun ini baru sehari baru pagi ada yang merasain nemenin, ada yang merasain berarti kemarin enggak, rupanya belum punya pacar. Nah dari satu, namun maknanya disebutkan. Iya, kenapa? Dia begitu. Kenapa? Kak nggak mau makan di dalam kamar, nggak mau minum kan? Ibu bapak tahu, kakak juga nggak tahu ya. Merasa ada yang mengawasi. Siapa yang mengawasi itu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itulah yang kemudian ya Allah. Kalau sekiranya mengingat kembali pada permulaan kita, Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, tangga untuk sampai pada kesadaran takwa itu harus melewati 5. Tangga takwa disebutkan ke-6 dalam bab yang pertama, niat ikhlas lillahi ta'ala, baik ucapan perbuatan, terikat hatinya dengan taubat, lakukan amal dengan sabar. Kemudian apa? Yang keempat, menjadi habit kebiasaan melakukan amal-amal yang benar.
Sehingga ciri dalam bagi orang yang meraih takwa soleh itu adalah begitu dia melakukan amal salah, bergetar, syak atau riba, gundah hatinya, begitu beramal amal soleh dia tenang. Barulah kelima, orang yang sudah merasakan ketika beramal soleh senang, nikmat, tenang. Begitu amal salah dia riba pun fisodri, gundah, maka kemudian yang kelima diajarkan muraqabah, merasa diawasi Allah di mana saja, kapan saja, dan bagaimanapun kondisinya, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kita di mana saja kita berada. Oh, barulah yang keenam, Imam Nawawi mengatakan takwa. Oh, ini rumahnya. Jadi saya ingat, alhamdulillah, saya diingatkan dari seorang remaja putri yang kemudian saya merasa diawasi. Dulu kemarin gak punya pacar, sekarang saya makan yang merasa diawasi oleh Allah. Ada yang lihat katanya. Makanya bab muraqabah itu menjelaskan tentang apa? Tentang ihsan. Antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kenapa ada sisa potong rendang habis sahur, siang bolong gak ada siapa kita mau makan? Kenapa kemudian ada kesempatan kita makan di siang hari, merokok apapun, tapi kita nggak mau? Orang yang beriman, kenapa kemudian kita nggak mau itu? Mungkin terik matahari, panas, hujan karena lapar, tapi kenapa kita ogah? Padahal ibadahnya buka aja. Orang rendang dan sendiri dengan nyolong, makan di rumah makan sendiri, tapi di situ kenapa kita dicegah itu? Terselip takwa kita, iman kita kepada Allah. Karena ada rasa yang melihatin, ya Allah, bukan hanya sekedar pahala yang kita raih, yang kita nggak tahu dampaknya apa, tapi kemudian kita merasa keakraban dengan Allah. Makanya betul saya berulang-ulang di bab tentang Ramadan ayat 183 sampai 187 tentang Ramadan ayat 188, ada saat ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kesimpulannya saya di situ. Dan apabila wa idza sa'alaka, bertanya kepadamu wahai Muhammad. Nah ini pertanyaannya. Guru saya kasih tahu, yang nanya itu siapa? Apakah semua bertanya? Belum tentu. Dalam keadaan apa? Kita jelasin tentang Ramadan. Kalau orang-orang yang hadir di Ramadan, kemudian dia mau mengerjakan perintah Allah berpuasa, melaksanakan amal soleh yang lain, dia diberikan rasa syukur dalam hatinya, kemudian diberikan pengetahuan untuk mau mengamalkannya. Dia merenung, kenapa sih kita puasa? Kenapa sih kita sholat tarawih? Kenapa banyak tadarus? Kenapa kita banyak beramal di Ramadan ini? Hanya kesempatan. Ketika itu ada satu kalimat wa idza sa'ala, dan apabila bertanya kepada wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku. Nah ini at-takhsis, hamba-hamba siapa ini? Hamba-hamba yang sedang menjalankan amaliyah Ramadan. Ini qarib, jawab hai Muhammad, aku itu dekat. Aku itu dekat. Gitu kan? Jadi sebenarnya puncak dari kesadaran spiritual yang kita rasakan di atmosfer Ramadan, festival Ramadan dan amal luar biasa Ramadan ini, sudahkah dalam hati kita bergetar? Ada kerinduan kepada Allah. Ya Allah, terasa dekat. Inilah bulan akrab. Bulan mengakrabkan kita kepada Allah. Dengan manusia akrab, harusnya dengan Allah lebih akrab lagi. Kenapa kita mau malam-malam sendiri? Di sini 23, di sini 20 berapa? Tarawih kemarin 11 rakaat. Ada yang kemudian ulang tambahin lagi. Ini apa? Itulah rasa dia merasa. Mungkin awalnya termotivasi karena pahala ini dan itu. Ada banyak kenikmatan yang disuguhkan, berkah apa.
Nah, puncak dari amalia Ramadan, kegiatan Ramadan, anugerah Ramadan adalah terbesitkah dalam batin kita bertanya tentang Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang aku, ini qarib, aku itu dekat. Kalau sudah kita merasakan keakraban kita dengan Allah, percikan energi tadi permata mutiara takwa kita sudah di dalam diri. Di mana saja kita berbicara, bukan siapa-siapa, melihat tidak dengan apa-apa, semua dengan fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menggerakkan kita untuk bicara, menggerakkan kita untuk memandang, menggerakkan kita untuk beramal soleh, sehingga semua tempat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan jamaah subuh Allah di terakhir atau separuh akhir Ramadan ini kita mulai mengasah kembali, merasakan syukur. Nanti bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam untuk sampai pada kesadaran dekat dengan Allah itu. Bisa jadi ada mengalami sesuatu ya tadi. Sekarang merasa diawasi Pak, kemarin enggak. Kemudian saya silaturahim lagi pada hari Senin, dari Sabtu ke Seninnya itu ada yang aja seakan sama suami istri jarang ngobrol. Saudara atau ngobrol serius nggak ada. Saya Pak, akhirnya ada seorang pengusaha yang itu luar biasa. Saya tuh ya Allah, ini jangan pikir dia nggak bisa baca Quran, bacanya masih terbata-bata. Tapi dia pernah ngaji Pak. Tapi sudah 4 tahun terakhir manfaat berkahnya lockdown, misalnya pandemi, mulai itu dan kemudian dia tadinya nggak akrab dengan digital. Pengusaha itu kadang nggak mau tidak ada. Jadi nggak perlu akrab, udah tua juga 60 lebih umur. Apa yang terjadi? Akhirnya dia beli tablet, mulailah dia baca Al-Quran. 4 tahun yang lalu, berarti 2000, ya setelah pas pandemi 2000-an ya? Iya 2019 kan mulai dari mana-mananya. Masuk kita 2020 sampai 21 kan masih goncang tuh. Artinya kita masih proses 2021. Artinya apa? Tahun itu dia di rumah. Apa sih? Awalnya scroll dulu kan. Akhirnya daripada awalnya Pak, saya dalam reason di rumah baca Quran. Cuma gini, dipikir-pikir itu baca Arabnya susah, lama. Emang nggak boleh saya baca terjemahannya. Akhirnya ya udah saya baca terjemahannya aja. Jadi setiap hari dia targetkan beberapa. Kemudian bisa di highlight kalau itu bisa ya. Lewat tablet kan ini yang nggak ngerti, ini yang nggak ngerti, ditunjukin ke saya kemarin. Jadi 4 tahun lalu, jadi sudah setiap Ramadan mulai 4 tahun lalu dia baca terjemah Al-Quran. Maaf Pak, saya baru baca terjemahnya. Nah mungkin kita sekarang lagi kita baru baca Arab. Terjemahnya mungkin belum. Dua-duanya dikompar kan? Ya Allah, iya. Allah yang berikan hidayah, orang mau membaca. Saya tanya, gimana Pak? Ada yang ngerti, ada yang ngerti. Banyak kan nggak ngerti kan? Ya udah, ya nikmati. Tapi rupanya dia asyik, sampai hatam. Saya tunjukin, nih Pak, saya akhirnya Pak kemarin saya jelasin sedikit sepintas. Akhirnya kayaknya Pak Ustaz, waktu itu jam setengah, jam 5 lebih, jam 2 kayaknya kita mau ada bukber keluar. Gimana kalau habis puasa kita ketemu lagi? Wah, angin keluar ya udah saya nggak tahu kalau rezekinya ketemu kalau lain. Ibunya, istrinya sudah ketemu beberapa kali. Ini suaminya. Makanya saya pernah bilang ibunya itu yang ketika saya diajak ngumpul ada
ibu-ibu ya umur hampir 60-an, kemudian ngumpul berlima di kafe di daerah Kemang, di atasnya dangdut itu kan ada. Wah, pelayan kita mau beli tahajud duha di situ di sini sambil ketawa tinggi. Ya Allah, saya masih bersyukur, saya bilang. Oh, ini yang dimaksud rahmatnya Allah. Tetap di suasana begini pun ada kalimat-kalimat Allah. Orang jangan suudzon, bisa jadi ada ustaz lagi belajar di situ. Ternyata saya ya udah ya Allah di sini. Nanyanya tentang jadi rupanya ini Allah. Saya akhirnya iri. Jadi mereka rupanya ngambil amalan istimewa yang biasa bisa lakukan. Para mungkin sosialita itu kalau siang karuan ya malam jadi rupanya diambil. Pak, tapi saya diajari ibunya. Jadi rupanya terlepas mintanya berkah dari siapa. Dia malam itu ternyata dia tidak kurang tahajud 2 rakaat. Nah saat itu kemudian masih khilafiyah tentang dia witir. Jadi witirnya kadang dikerjakan, kadang enggak. Barulah saya jelaskan. Ternyata ya Allah, mereka istiqomah tahajud, kita enggak. Saya jadi kalau lihat ini sebenarnya. Akhirnya ya saya diajar dulu sebenarnya Gofar, bukan dia yang ngaji, emang kamu yang diingetin gitu. Oh iya. Nah ini sama. Kita saling, begitu kita mendapatkan sesuatu sebenarnya ya kita pelajaran buat kita sendiri. Yuk kita ambil Ramadan tahun ini mata kuliah apa yang kita kuasai lagi. Kemarin sudah kita ambil, sekarang kita mau apa lagi? Nggak harus sama, bisa jadi antar pasangan beda, anak dengan keluarga beda, kita jamaah juga beda. Ada pelajaran-pelajaran tertentu yang kita. Nah, puncak dari pelajaran itu sudahkah kita bertanya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa in qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wa yu'minu bima lahum yarshudun. Artinya apa? Kita disuruh di situ makin akrab. Ini benarkah kita mengimani Allah itu bersama kita di mana saja kita berada? Itu. Salah satu pelajarannya saya setiap hari, karena kemarin terakhir jadi sekarang biasanya saya subuh berangkat karena kalau Senin sampai Jumat pondok cabai jam 6 udah selesai, mendingan jam 9. Akhirnya saya subuh berangkat, tidur di sana. Dia ada mes dikit jam 8 sampai jam 9 kemarin khatam. Saya highlight sekarang ya Allah, saya awal taruh pelajarannya apa? Hal menemukan. Nah, salah satunya pelajaran berikutnya adalah tumbuhkan iman yakin kepada Allah melalui ujung-ujung ayat dari Al-Quran. Imani innallaha ala kulli syai'in qadir. Imani in kuntum ta'lamun. Imani wallahu muhitum bima ta'lamun. Imani wallahu alaikum syahid. Imani apa? Kalau kita lihat di ujung itu menjelaskan kan aku Allah, masih tahu kita aku apa dari kalimat. Jadi ujung-ujung ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Oh, ini pelajaran buat saya. Ya Allah, ya Allah, makin tumbuh. Makanya tempat yang saya bilang, ketika kalimat tauhid la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kata Tuhan titik-titik. Tiada titik-titik selain Allah. Tidak ada yang menentukan kita masih hidup lagi ini kecuali Allah. Saya nggak tahu di jamaah Amaliyah tahun ini ada pelajaran apa. Jadi Ar-Rahman sebelum dan Ramadan berurutan setiap pekan meninggal. Kalau dalam informasi jadi itu 2 hari Sabtu puasa, Minggu puasa, Minggu sore kabar. Pekannya lagi ada orang 10 dan 2 tahun meninggal. Sebelumnya udah berurutan tuh. Oh, ini pelajaran buat kita. Kita diberikan kesempatan. Apa maknanya? Makanya sering
ada dua nikmat yang sering kita lupakan, nikmat sehat dan nikmat senang. Sehat sampai hari ini dikasih kesempatan, artinya kan kalau kita dikasih kesempatan ada peluang, kita mau ngambil apa? Apakah sambil lalu berjalan saja? Apakah kemudian ya sudah kita temukan sesuatu kesempatan ini, kita ambil peluang yang luar biasa, manfaatkan yang sebesar, oh saya untuk ini dan ini dan sebagainya. Di RT kami semua beberapa udah ada isu-isu saya, karena saya baru kenal, karena saya nggak tahu ada istilah kantoran. Dari mulai ada isu bagaimana Pak diskusi tentang menjelang pensiun. Masih muda ke pensiun. Kata jadi mulai pensiun. Kata pensiun itu rupanya luar biasa, traumatik buat sesuatu. Ya mungkin nanti kalau Bang itu sudah bukan saya Bang, karena Pak Gofan nggak ada pensiunnya, karena dari awal nggak ada yang gaji. Nah, sesuai ini ahlinya, bagaimana kita nggak tahu. Jadi rupanya sudah mulai ada yang jadi begitu lah. Siapa Pak bulan 11 pensiun? Saya tahu ya, kan bulan 11 Bapak ulang tahun. Memang katanya pensiun itu tanggal lahir, benar? Saya baru tahu, bila pensiun itu mulai kerja, misalnya Pak Heru kerja kapan? Januari 2000 sekian. Ternyata enggak. Tanggal lahirnya kita itulah tanggal hari itu. Udah tanggal lahir, pensiun. Ayo. Oh, saya pikir nama pensiun itu kalau kerja ada peran, ternyata oh iya. Dan rupanya kebingungan. 11. Ini kan bulan berapa nih? Kalau Maret bulan ke-11 bulan dia diskusi apa bahasanya biasanya gimana? Ya mungkin kebiasaan nanti yang ahli pensiun jelasin. Kenapa kita masih semangat seperti ini? Ya ini bagi ilmunya. Jadi maksudnya kalau ceramah ya Pak Andi ceramah Pak Andi mau menghadapi pensiun. Kan udah pensiun kan? Tapi tetap produktif. Ada orang yang pensiun stres. Katanya, bayar gimana? Aman? Belum juga tahu kan? Artinya kan ilmunya tanya. Bukan hanya investasi beberapa kilo emas yang kita siapkan, bukan hanya beberapa hektar tanah, tapi harus bagaimana menikmati namanya? Karena ya saya bukan ahlinya, nggak ngerti saya ngomongin pensiun, karena dari tahun pertama saya nggak ada yang ngaji. Dan saya biasanya melihatnya nggak ada mati itu pensiun. Jadi oleh siapa percaya matinya, bukan pensiunnya. Astaga. Jadi saya masih muda ya, tepat 56 apa? Lupa saya. Ada beda-beda. 56 apa ada? 56. Betul. Betul ya. Swasta 56. Tuh, swasta 56. Al-Azhar 40. Lima di puluh. Fungsional 70 tuh. Oh iya, Padi berapa? 55. 55. Betul lagi. 55 60. Ustaz ya. Ada versi. Ya kan perkataan pensiun ya. Jadi ada makanya sekarang ada undang-undang kan segera lagi masuk ya Quran tentang perubahan angka pensiun ya. Bisa jadi tuh. Yang swasta naik lagi gitu ya. Nah itu sekarang ya benar saya nggak tahu. Saya tidak tahu menjelaskan itu karena saya mengerti mental saya bukan mental pensiun, jadi karena nggak tahu kerja saya nggak tahu, orang pada kerja saya tidur, orang tidur saya kerja. Namanya ya Allah, mudah-mudahan. Jadi ini juga ilmu, perubahan dari menurut 11 sudah 6-7 bulan lagi, 6 bulan lagi. 6 bulan lagi mau pensiun. Jadi diskusinya habis tarawih ngobrolin ada ya bagi yang ngalamin ngerti lah, bagi yang belum siap misalnya mungkin bekal apa, uang pensiun berapa dan sebagainya. Setelah itu ngapain? Wallahu. Nah inilah pentingnya kita bagaimana menumbuhkan iman dan yakin. Makanya dulu guru saya kasih tahu. Makanya saya makin pede ambil peran ini bukan buat
Gofar, Allah itu bukan kasih kerjaan. Allah itu ngasih rezeki. Betul. Jadi bukan kerjaan yang dikasih Allah, rezeki. Caranya, nah itulah caranya. Ada orang gak mau jemput, ada dengan ngambil sampah, ada ngerjain ini. Yang biasanya terpaku ini seolah dia gak mau melakukan itu. Ya itu yang kemudian ya sudah dia berhenti sendiri. Padahal Allah tuh cara ngambil rezeki itu banyak. Orang rezeki Allah itu luas banyak. Tapi kenapa kita menghambat diri kita sendiri? Jadi makanya kalau ada orang kalau lagi pengusaha yang ngomong, udah lebih hati tuh, ada peluang. Padahal belum tentu. Ya kita kan ngerti, tadi. Nah itu yang ngerti. Bagaimana menumbuhkan itu? Mudah-mudahan nanti yang mau pensiun dan sudah pensiun dirangkum ilmunya, bagaimana mempersiapkan. Makanya ada istilah MPP, betul? Memang belum berarti ya. Masa persiapan rupanya disiapin. Tapi ada yang kemudian ya berkelak MPP itu mati perang. Wallahualam istilah itu ada. Baru 3 bulan yang lalu saya baru ngerti ada istilah gaji minus 7 atau plus 7. Sekarang kalau enggak gaji 13. Enggak 7. Jadi kalau sudah hari ke-7 apa gitu salah istilah dari 7 koma atau kan 7 koma. Ada istilah apa 7 koma? Tuh, itu ada saya nggak tahu ilmunya. 7 koma biasanya. Ini Ustaz punya peran. Nah, Ustaz Suhairi yang jelasin. Ada katanya istilah 7 koma. Ya memang saya buta hal begitu. Begitu hari ke-7 sudah koma katanya. Utang sini, utang sana. Yang benar saya bilang. Iya ada istilah itu 7 koma. Nah, makanya saya ayo istilah yang pesimis itu kita rubah. Karena tadi Allah tuh kasihnya bisa jadi banyak anugerah luar biasa. Jadi ini Ramadan manis kan, jadi bukan jelas sendiri dari tapi itu satu membangkitkan kesadaran rohani kita. Ambil Ramadan ini jadi satu perkembangan. Agar berkah, ada satu kalimat dalam kitab Al-Solihin menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Apa? Bagian awal yang kita ingat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ma'aful iman. Rasulullah bersabda, siapa di antara engkau semua melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya itu dengan tangannya. Jika belum mampu, maka dengan lisan. Jika tidak dapat juga, maka dengan hatinya. Maksudnya hatinya mengingkari serta tidak menyetujui perbuatan itu yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya. Maknanya bisa kita luas. Kata munkar yang menunjukkan sesuatu. Jadi ada istilah dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Dulu saya menjelaskan dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang atau umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, kepada Islam, kepada iman. Jadi area luar diajak, namanya dakwah. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Setelah orang itu masuk ke dalam, kemudian perintahkan kebaikan dan cegah untuk berbuat munkar. Makanya ada istilah, guru saya tahu,
Kalau ada orang yang belum suka ke masjid, namanya dakwah. Jangan dimarah-marahin, orang belum masuk. Oh, neraka. Udah akhirnya mau, enggak di sini. Misalnya, justru kalau belum masuk masjid, yang namanya dakwah dengan kelembutan. Bila sambil hikmah, walau mau meluang kesana, wajarin belum. Ajak mereka untuk masuk masjid, ulama itu. Jadi ada istilah. Kalau bagaimana itulah dakwah itu seperti calon mobil merayu orang, dia naik, wah AC-nya bagus, supirnya jago, suspensi cakep, audionya oke, empuk semua, kakinya, Pak ini harganya sekian, masuk. Nah itu udah masuk, nah jadi ngajak orang yang dari luar menuju ke dalam namanya dakwah. Begitu sudah di dalam, baru tuh kalau sudah masuk, tapi ya tetap harus bijak, ya nabi informasikan kebaikan. Nah, dari situ, makanya kenapa di pesawat di mana ada informasi begini, inilah kebaikan yang dijelaskan. Jangan lakukan ini dan itu. Setelah di dalam mobil, setelah dimasuk masjid, baru jelaskan. Pun juga dengan kelembutan, lagi wabil lisan. Sehingga apa? Kalau yang dari luar untuk masuk dengan kelembutan, di sini jangan sampai keluar, kan gitu. Udah masuk masjid, ditakut-takutin lagi, udah. Aduh, gak benar. Begitu masuk masjid, baru ini salah, haram, udah. Mendingan tadi masuk masjid katanya. Jadi akhirnya apa? Amal itu jadi sorotan, menakutkan. Loh padahal kita yang mampunya kita apa? Alhamdulillah Pak bisa wajibnya saja. Alhamdulillah Pak baru bisa datang subuh doang. Alhamdulillah. Luhur asar di kantor, kadang gelas sajadah di pinggir Pak jam ya. Alhamdulillah di masjid sudah bisa subuh doang. Kalau sudah dengar nggak ada sarapan kan? Aman ya? Takjilan. Artinya apa? Kita sama-sama diingatkan bagaimana untuk mau ila sabili, mengajak babul fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Salah satunya kita dalam Ramadan ini kita ajak temukan kebaikan apa yang kita peroleh, apa hakikat dari tarawih, apa hakikat dari zakat, apa hakikat dari puasa. Bisa jadi percikan atau bongkahan itu jadi permata mutiara yang indah. Itulah berkah cukup. Inilah pegangan saya buat kami. Agar apa? Kita membidik tahun depan, insya Allah diberikan kemampuan, kekuatan untuk mengamalkan. Makanya guru saya namanya kesuksesan Ramadan bukan hanya full sebulan puasa, menghatamkan banyak Al-Quran, membangun waktu. Tapi bagaimana kita mengisi meramadankan kita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, seperti Ramadan sebelumnya. Maksudnya gini, Ramadan ini bukan hanya full amal solehnya, tapi bawa nilai Ramadan dibawa kita sepanjang hayat kita. Menjaga lisan yang sekarang sudah dijaga karena banyak terus Quran, setelah Ramadan terus dijaga, nggak berhenti sampai kita kembali ke bawah. Kita menjaga, makanya salah satunya orang-orang yang mendapatkan nikmatnya Ramadan, dia akan meramadankan diri kita sepanjang hayat kita. Bukan puasanya setiap hari bisa jadi nggak mampu, dia boleh tiap malam juga bisa jadi nggak mampu, tapi ambil amal-amal yang kita suka dan kita merasakan nikmatnya. Untuk apa? Menjadikan Ramadan, menjadikan Syawal seperti Ramadan, Dzulqa'dah seperti Ramadan. Energinya itu yang kita bawa. Sekarang luar biasa. Ibaratnya voltasenya naik, set energinya. Kita sudah menyiapkan power bank buat itu kita untuk 11 bulan akan datang. Nah, kita akan bawa itu. Apakah nanti makin nyusut, makin lowbat? Ada begitunya. Tapi kita sudah mempersiapkan kerangkai. Sehingga setelah Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus
energi itu ada, nggak pernah habis. Makanya temukan satu pengalaman keruhanian, salah satunya adalah malam Lailatul Qadar. Kita tentu, makanya saya ngasih tahu di situ. Nah, biasanya kalau guru-guru keruhanian atau ya udah, kita mungkin nggak bisa 11 hari akhir itu atau 10 terakhir itu. Ya sudah, kita incar 1 hari. Makanya Imam Ghazali dalam riwayatnya dalam kitab Al-Qaridin, ketika kalau awal malam awal Ramadannya hari Sabtu, maka malam 23 Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Percaya nggak terserah. Tapi disitulah kemudian ulama kalau nggak ya udah malam ini menjadi apa? Nanti malam Ahad, malam Jumat. Kalau awalnya malam Ahad berapa? Malam 25 apa? Jadi maka untuk tahun ini ya guru saya biasa buka Bismillah. Mudah-mudahan Allah bisa beramal malam. Maka saya tanggal 23 begitu saya doang begitu. Jadi 23 nanti malam 23 pagi, siang, sore, malam sampai subuh. Jadi ada qiyamul lail dari tarawih di Pondok Cabe, kemudian malamnya kemudian di Depok, subuhnya di Pamulang. Nah, siangnya nanti ada kata apa sampai kemudian iktikaf malam. Nah, sekiranya kita bisa mengamalkan, kita bidik malam itu jadi malam yang akrab dengan Allah. Apa yang kita suka amalkan. Apa yang kita senang kita amal, yang kita mampu, yang kita senang. Bisa jadi amal yang lain kita belum, ya udah amal itu kita senang. Pikiran di masjid. Nah, di sini kan bisa ada etika, biasanya di sini kan. Nah, silakan malam itu pas malamnya malam makan deh, benar ya? Jadi bukan malam kerja. Jadi tanggal 22 malam 23 itu malam minggu ya malam ya, pas malam. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Begadang-begadang dikit, amal-amal cari, amal-amal apa yang kita kerjakan, boleh silakan di masjid rumah berkah, syiarkan. Mudah-mudahan pas banget, mudah-mudahan jadi kebaikan buat kita semua. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini berbekas dalam diri kita dan kita menjadi hamba-hamba yang beruntung karena berharap Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Kita minta kepada Allah panjang umur, sehat walafiat, rezeki kita berkah berlimpah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak soleh kita soleh dan solehah, kampung kita dijauhkan dari fitnah, bencana dan bahaya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk beramal soleh lebih baik lagi setelah Ramadan. Jadi saya akan mulai ketemunya masih ada satu lagi belum tentu nanti bisa dilakukan mudah-mudahan insyaallah. Jadi insyaallah kita mudah-mudahan tahun ini mendapatkan rahmat yang berlimpah sehingga kita menemukan apa yang kita temukan, permata apa yang kita pegang, dua pegang setahun yang akan. Mudah-mudahan kita dipertemukan dalam Ramadan yang akan datang, dan hari ini adalah pijakan yang terbaik untuk melompat yang lebih baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin ada 20 menit bicara saya, benar saya pasti. Kalau mau orang lain, mau Bertanya boleh bertanya. boleh. Betul saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dalam Ramadan ini saya dari awal puasa berniat semuanya saya fullin dalam artian sebulan penuh. Tapi semalam saya ada melakukan kesalahan. Dalam artian salahnya gini, anak saya sama keluarga ngajak buka bersama. Tapi saya tidak melakukan sholat tarawih. Saya nyesel. Istri bilang ngantuk malam aja di rumah. Di luar ngantuk terus ikut kenyang. Tarawihnya gagal. Ada perasaan saya nyesel. Gimana untuk lanjutnya supaya tidak gitu. Tarawihnya nggak, saya gagal, nggak tarawih. Pertanyaan gimana supaya Dikasih yang pertama bersyukur alhamdulillah bisa kumpul dengan keluarga anak mantu, itu kan bisa silaturahmi bersama, itu pun pahala. Kalau amal tarawih tapi bisa dikerjakan, saya contoh
Makanya ada salah satu metode ini di bocoran-bocoran ulama aja, jangan politik. Jadi rupanya kalau full banget itu Ramadan, malamnya untuk tarawehan, yaitu itu yang mengikuti sholat umat. Tapi kalau ada ngumpetnya di rumah, itu ikutin Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi pertanyaannya kan cuma dari kemulaian rokaat. Tapi kalau wajib nggak sholat malamnya itu kan sholat isya itu itulah menjadi kewajiban. Jadi mudah-mudahan tarawihnya sunnah. Ngumpul dengan keluarga itu punya keutamaan juga. Mudah-mudahan penyesalan tadi, lawamah tadi menjadi bukti Allah itu sayang ridho kepada kita. Siapa kalau pengen nambalnya udah kan di sini dia 11 nih, terus 11, nah besok Pak ditambahin 11 sendiri. Jadi 11 di sini kan, jadi 11 di sini. Jadi nanti besok nanti malam kalau pengen dapat fadilah minggu kemarin, jadi nanti malam pas 8 rakaat 8 rakaat selesai, maka tambahin sendiri. Mojok deh boleh, jangan witir. 11 rakaat terawih kemarin ya gitu, baru witir. Jadi nanti dapat tambahin. Atau syukur-syukur tadi 8 baru 8 16, tambahin 4 lagi, gitu kan? Atau 20 semua 20 rakaat. Jadi kalau itu kan kalau di kamu mah kan 23. Jadi kalau minimal 8 rakaat tambah sendiri. Ya udah baca 10 aja gampang. Ya sih bawa. Jadi 8 rakaat tambahkan sendiri qiyamul lail. Apalagi ini sudah mendekati akhir Ramadan. Nah, jadi nanti malam ikut tarawih, misalnya kedapatan di sini, kemudian apa? Ya udah begitu witir kan di sini ceramah dulu apa? Lupa. Oh ceramah dulu. Ya udah begitu tausiah dulu kan. Habis sholat tarawih mewujud kan udah tambahin sendiri. Ya Rasulullah, ya Allah, engkau tahu saya kodok. Mas bukan, ini bahasanya bukan kodok, tapi itulah pengen nambah yang kemarin. Kan kita baru 11. Nah sekarang atau 8. Saya mau tambahin. Ya Allah, ini tambah 8 lagi ya, biar dapat keutamaan. Nanti witir sendiri nggak apa-apa. Kan witir, karena kemarin witirnya enggak. Ya udah witir saja. Kalau witir di sini, witir berapa di sini? 3, 21 dan 3. Ada 3 rakaat. Misalnya dalam riwayat kitab disebutkan Rasulullah itu pernah mengatakan witir itu sampai 9 rakaat sekaligus. Sebenarnya nggak ada jeda, udah 9 rakaat. Cuma saya ngitungnya, lihat, jadi al-qumur terus sampai ayatnya surat sampai yang terakhir 9 rakaat. Andai saja mau mengeluarkan ke surat 3, 1 Juli, gitu kali. 3 kan? 3 itu sekalian. Witiran kalau nggak witir nggak kuat di sini jadi rumah. Kalau saya witir 7 rumah, Allah. Jadi bersyukur. Alhamdulillah tadi ada lawang, ada satu penyesalan. Itu siapa? Ya Allah yang menciptakan di hidupnya kita untuk qiyamul lail. Tapi ternyata secara hukum terus betul. Tidak menafikan, ya ini pentingnya amal sunnah. Karena tarawih itu sunnah. Jadi alhamdulillah, nyeselnya padahal sunnah luar biasa. Mudah-mudahan sampai akhirnya kita nggak bolong lagi, insya Allah. Saya biasanya kalau saya nggak tarawih sendiri, nggak tarawih dengan jamaah sini, ya saya tambah di rumah. Ketika saya kemarin ada buburnya aja, ada tarawehan, ya saya pulang, selesai baru jam 10 ya, saya tarawih di rumah sampai selesai. Ya sesuka hati aja. Mau berapa? 8, mau 23, saya makan 36, 46, oh silakan. Kalau kuat, teman jangan mampu kita. Nah sekali-kali kita pernah, makanya nanti tambah di malam-malam ganjil. Jadi kalau di sini karena bagaimana nanti fenomena ketika malam ganjil kan sudah tarawehan saja mau qiyamul lail
Kita nggak usah witir lah. Kalau sudah witir yang malam dengan Ustadz di sini, nanti Qiyamul Lail mau sholat lagi, jangan lakukan yang ganjil. Ya udah yang genap aja. 2 rakaat, 2 rakaat. Nggak usah dihitung. Ya kadang kita hitung target. Nah, udah 12. Akhirnya kan mikir. Makanya ada guru saya ngajarin, yuk saya pernah diajarkan mengamalkan tentang bagaimana mensyukuri nikmat tentang sholat. Maka ketika sholatlah kamu 2 rakaat, kemudian bersyukurlah atas diberikan sholat kekuatan sholat itu dengan sholat lagi. Begitu sholat 2 rakaat, alhamdulillah, sholat lagi, terima kasih Allah. Terus bisa jadi dari itu jumlah. Nah, malam Qiyamul Lail itu nggak usah ngitungin berapa rakaat. Makasih Allah, saya pengen bersyukuri nikmatnya panjang umur Allah. Saya menikmati alhamdulillah keluarga saya, menikmati keluarga saya berkah. Ya Allah, menikmati rezeki saya berlimpah. Ya Allah, saya menikmati apa? Jadi mensyukuri sholatnya sampai dari coba nanti nggak tahu jumlahnya berapa. Ya Allah, saya syukur anak sudah yang sudah berkah, sudah punya cucu. Syukur sekarang alhamdulillah THR sudah turun. Syukur apa syukurin? Nanti kita tahu sekarang. Kenapa? 2 rakaat kita nggak tahu. Bisa jadi di situ nanti kita mensyukuri banyak hal. Sekaligus nanti ada doa. Kenapa? La in syakartum la azidannakum. Siapa syukur ditambah lagi nikmat. Jadi begitu kita ada 2 rakaat, ya bersyukur. Maka saya sekarang lagi mendawamkan. Dulu saya bisa menceramahkan. Begitu orang tua saya nggak ada tahun ini, ya Allah, saya mendawamkan setiap maghrib saya sholat sholat birrul walidain. Ya Allah, maghrib nggak ketemu karena ya saya malam. Ayo seperti karena ya kan setiap hari berterima kasih kepada orang tua. Nah, itu baru terasanya kan sekarang. Oh iya, begitu nggak ada baru terasa butuh. Rindunya saya udah Allah. Bisa jadi kita menikmati apa, syukur apa, sholat. Jadi ini sholat tahajud, ini sholat apa terserah. Tapi kalau sudah sholat syukur, terima kasih baru nggak kayak itu. Coba aja. Tapi harus tadi minta. Begitu setelah sholat diajarkan lagi. La haula wa la quwwata illa billah. Udah kekuatan lagi. Karena bisa jadi kita sholat nggak kuat lagi. Syukur. Sholatnya terserah semampunya. Nanti kita nggak mau itu sholat apa ya? Ya sholat mutlak, sholat syukur, sholat terima kasih Allah. Qiyamul Lail jumlahnya. Kalau misalnya ada Imam Zainal Abidin yang sholat 100 atau 1000 rakaat, ada imam yang lain yang sholat 1000, itu zaman dahulu. Itu sholat mutlak. Sholat yang gimana caranya? Sholat berterima kasih, ya Allah, saya sabar, saya Allah. Ya Allah, saya diberikan rezeki hari Allah. Oh, karena saking banyaknya yang disyukuri, akhirnya banyak rakaat yang dilaksanakan tanpa berapa ya. Makanya betul wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Wa in ta'udhu bila kamu menghitung, enggak mau menghitung. Tapi wa amma bi nikmati rabbika fahadith. Nikmat yang Allah berikan kepada kita ungkapkan. Fahadith itu enggak hanya dengan ucapan, dengan perbuatan. Makanya hadis itu ada qaulun wa fi'lun wa taqrirun. Ada ucapan, ada perbuatan, dan ada ketetapan. Nah, ucapannya syukur, alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur dengan sholat. Allah udah, makanya ada itu sholat syukur. Bapak kalau ingat almarhum Bapak baca apa? Maksudnya? Karena tahun ini kehilangan Bapak. Kalau ini baca apa? Kalau saya diajari guru saya, lintasan rohaniah orang tua kita ya saya cukup membaca